Kalau mau makan ketupat, makanlah selagi hangat. Kalau mau mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bil quwwatil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ta'zim wa takrim yang mulia dan yang terhormat kepada abadi dan ummi ma'a sekeluarga, dan ta'zim wa takrim yang istimewa kepada seluruh Dewan Hakim dan kepada seluruh hadirin yang telah berhadir di malam yang sangat berbahagia ini. Dewan Hakim yang mulia, saya dari utusan Dayah Babur Rahmah Ulege untuk menyampaikan satu cuplikan singkat yang berjudul Keutamaan Akhlak yang Mulia. Ma'asyiral muslimin wal jimratul mu'minin rahimakumullah. Kata akhlak merupakan jamak daripada kata khuluq, yang berpengertian ialah sifat, tingkah laku, perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak pada dasarnya terbagi kepada dua, ada akhlakul karimah dan ada pula akhlak mahmudah. Akhlakul karimah ialah perilaku, sifat, tingkah laku manusia yang terpuji. Sedangkan perilaku yang buruk, perilaku dan sifat-sifat yang tercela itu disebut dengan akhlak mahmudah, atau bisa kita katakan akhlak sayyi'ah dan akhlak mazmumah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya untuk memiliki sifat, perilaku dan tingkah laku yang terpuji lagi mulia. Apalah arti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sedangkan perilaku tingkah laku kita tidak sama sekali mencerminkan bahwa kita orang yang beriman, bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan manusia tidak hanya dilihat dari banyaknya ibadah, melainkan daripada seluruh aspek dalam kehidupan, baik secara ibadah, muamalah, syariah, muasyarah dalam pergaulan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara keseluruhan. Ayat tersebut jelaslah sudah bahwa keimanan dan ketakwaan manusia tidak pernah lepas daripada adanya akhlak yang terpuji lagi mulia. Karena akhlak yang mulia dapat mencegahkan perilaku-perilaku yang tercela. Antara lain bisa menjauhkan penyakit hati, yaitu berkata sombong, berkata dusta, berperilaku sombong, ghibah dan lain sebagainya, yang merupakan hal yang terlarang dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sosok yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Jadi apalagi yang menjadi alasan bagi kita untuk mementingkan pentingnya sebuah akhlak dan kepribadian yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammimal makarimal akhlak." Sesungguhnya
saya diutuskan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Dewan Hakim yang kami muliakan. Sesungguhnya yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat manusia baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya tergantung bagaimana perilaku dan tingkah laku dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika memang manusia tersebut mempunyai perilaku yang indah, jika memang manusia tersebut mempunyai perilaku yang sangat mulia, maka tinggilah derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Sedangkan orang yang berperilaku buruk, sedangkan orang yang selalu berbuat kemungkaran, maka derajatnya di sisi Allah lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sungguh sangat salah besar hadirin bagi orang-orang yang menganggap bahwa kemuliaan, kehormatan seseorang ditentukan dengan tinggi derajatnya dan kekayaannya, kecantikan serta ketampanan yang ada pada dirinya, yang merupakan hal yang fana. Tidak jarang kita lihat orang yang mempunyai derajat tinggi dan orang yang mempunyai kehebatan yang sangat menakjubkan, namun tidak bermoral. Apalah artinya kehebatan dan apalah artinya derajat kita yang tinggi jika tidak bisa kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sedikit pun kita lihat orang yang mempunyai kekayaan, hartanya melimpah ruah, hartanya ada di mana-mana, di timur ada hartanya, di barat ada hartanya, bahkan tidak bersifat dengan sifat yang dermawan. Tujuannya ataupun tugasnya dalam perbuatan sehari-hari selalu menghadik anak yatim, menghadik fakir miskin. Ia seorang yang saudagar kaya, tidak mau menginfakkan hartanya sedikit pun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah orang-orang yang seperti itu, apakah pantas kita katakan sebagai orang yang beriman? Apakah pantas kita katakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Adapun pantas kita katakan bahwa ia orang yang mulia dan yang mempunyai kehormatan yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaq." Sesungguhnya yang menentukan tinggi dan rendahnya derajat manusia baik di sisi Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaq." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa orang yang paling mulia orang yang baik akhlaknya, bukan orang yang hebat, bukan orang yang mempunyai derajat yang tinggi, kekayaan, kecantikan, bahkan ketampanan yang merupakan hal yang fana. Maka oleh karena itu hadirin, kehebatan, kecantikan, ketampanan yang kita miliki merupakan hal yang fana. Janganlah kita bisa terkecoh dengan tipuan-tipuan dunia, dengan rayuan-rayuan dunia yang bisa membuat kita binasa dan bisa membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita mencintai dunia, itu merupakan hal-hal yang tercela. Maka cinta-cintailah dan sayang-sayangilah, jangan lupa untuk mencintai Allah. Hakikat cinta ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lupa kepada Allah, orang yang berperilaku yang sangat tercela dan orang yang berperilaku yang sangat keji, mereka akan rendah derajatnya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Dan tidak hanya itu, mereka akan dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, marilah kita mencontohi dan meneladani
sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperangai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia dan akhlak yang sangat-sangat terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Bahwa sesungguhnya kamu Muhammad ialah orang yang paling baik budi pekerti. Dari cuplikan di atas, marilah kita ambil satu kesimpulan. Yang pertama, kita mengaku diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengaku diri bahwa kita orang yang beriman dan bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbaiki sikap, akhlak dan perilaku kita dalam perbuatan sehari-hari. Marilah kita untuk menanamkan dan marilah kita untuk menirui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berperangai. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Janganlah kita terkecoh dengan tipuan-tipuan dunia. Ingat, tujuan hidup dunia ini bercocok tanam untuk akhirat. Iban kerik yang kena tanam, pukul yang kena tanam ialah akhlak yang mulia, maka akan kena buah yang berbahagia. Jika kena tanam akhlak yang tercela, maka akan kena buah yang sangat derita. Kalau mau beli jeruk, belilah di pasar baru. Beli jeruk di pasar baru. Jangan lupa beli rambutan. Anak buruk tidak laku, anak baik yang menjadi rebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.